Selamat pagi Bapak, Ibu, guru, dan saudara, anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di dalam pembelajaran online. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan pagi ini Engkau berikan kepada kami udara yang segar dan terutama kesempatan hidup untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih juga untuk pengampunan, demi pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, izinkan kami untuk pagi ini merenungkan firman-Mu yang tentunya akan menjadi bekal bagi kehidupan kami selanjutnya. Berbicaralah Tuhan, kuasailah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya sungguh kami boleh mengerti dan paham benar akan firman Tuhan. Dan tentunya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, kuduskan kami masing-masing sehingga Allah bekerja leluasa pagi ini dalam hati kami masing-masing. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabtu 8 Mei 2021. Bacaan terambil dari Amos 5 ayat 7 sampai 13. Nasnya dari Amos 5 ayat 13b yang berjudul Menjadi Generasi Pemberani. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amos 5 ayat 13b. Menurut berbagai lembaga anti korupsi, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Itu adalah kenyataan, bukan hal yang mengada-ada. Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi memang terjadi di mana-mana. Contohnya, dalam mendapatkan surat izin mengemudi atau yang kita kenal SIM, banyak orang memperolehnya dengan cara menembak atau memberikan uang suap. Itu hanya salah satu contoh. Masih ada banyak hal lain semacam itu. Intinya, banyak urusan hanya bisa berjalan lancar kalau ada suap. Ironisnya, banyak umat beriman yang terlibat dalam praktek semacam itu. Hal semacam itu juga terjadi pada zaman Nabi Amos. Ketika itu, masyarakat antusias menjalankan ibadat-ibadat agama. Rumah-rumah ibadat tak pernah sepi, tapi bersama dengan itu, korupsi dan berbagai kejahatan terjadi di mana-mana. Kesemarakan ritual keagamaan tak berdampak positif dalam masyarakat. Masyarakat memang giat beribadah, tetapi bersamaan dengan itu mereka juga giat melakukan berbagai kejahatan. Mereka menjadi masyarakat munafik. Menghadapi situasi itu, Amos memberikan teguran keras dan tajam. Amos tak gentar mewartakan keadilan dan kebenaran, baik itu melalui kata-kata maupun melalui teladan. Saat ini, bangsa kita sangat membutuhkan generasi muda seperti Amos yang berani menjalani hidup jujur walau berada di tengah lingkungan yang tidak jujur. Berani bekerja keras meskipun di lingkungan sekitarnya banyak pemalas. Mari, seperti Amos, kita berusaha menjalani hidup seperti itu. Sebab masa depan Indonesia ada di tangan kita, generasi muda Indonesia. Dalam renungan hari ini bisa kita simpulkan bahwa yang Allah kehendaki adalah kita bisa menjadi anak-anak yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Seperti halnya yang dijalankan oleh Amos.
yaitu berani mewartakan keadilan dan kebenaran, hidup jujur walau di tengah lingkungan yang tidak jujur, bekerja keras walau di tengah lingkungan dengan banyak pemalas-pemalas. Itulah yang Tuhan inginkan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, jadikan diri kita seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Amos lakukan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar tentang sikap dan tindakan Amos yang Tuhan kehendaki supaya kami lakukan. Terima kasih Tuhan, melalui hidup Amos kami bisa meneladani sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda Indonesia. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membiasakan diri berani bersikap jujur dan bekerja keras dalam situasi apapun. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa menjadi manusia generasi muda Indonesia yang penuh tanggung jawab, sehingga tentunya Indonesia ini akan menjadi negara yang semakin baik, semakin maju dengan generasi penerus yang makin berkarakter sesuai dengan karakter Kristus. Ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.